warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustina, NIM 215211225 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1G. Di sini saya akan menerangkan tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan permintaan terlebih dahulu. Untuk pengertian permintaan itu sendiri, yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa, tetapi tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Selanjutnya, hukum permintaan. Bagaimana hukum permintaan itu? Jika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Tetapi, jika harga suatu barang atau jasa mengalami peningkatan, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, harga barang, yang kedua, pendapatan, yang ketiga, intensitas kebutuhan, yang keempat, selera, yang kelima, jumlah penduduk, dan yang keenam, barang pengganti. Untuk penjelasannya dari yang pertama yaitu harga barang. Harga barang sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Seperti pada hukum permintaan. Jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Yang kedua yaitu pendapatan. Mengapa pendapatan berpengaruh pada permintaan? Karena ketika pendapatan dalam suatu masyarakat meningkat, maka akan meningkat juga jumlah barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan. Semakin berharga atau semakin penting suatu barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu selera. Jika selera pada suatu jenis barang atau jasa akan meningkat juga permintaan pada jenis barang tersebut. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Mengapa jumlah penduduk berpengaruh pada permintaan? Karena semakin besar jumlah penduduk pada suatu negara atau suatu daerah, maka semakin besar permintaan terhadap barang atau jasa. Yang terakhir yaitu barang pengganti. Adanya barang pengganti sangat berpengaruh pada jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Jadi, keenam faktor tersebut sangat mempengaruhi pada permintaan. Selanjutnya, kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Untuk kurva pada gambar yang pertama pada sebelah kiri menunjukkan bahwa kurva dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Untuk gambar yang kedua pada sebelah kanan menunjukkan bahwa peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya, kita masuk pada materi penawaran.
Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, hukum penawaran. Bagaimana hukum penawaran itu? Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasok barang lebih banyak. Tetapi, jika suatu barang atau jasa harganya menurun, maka produksi akan memasok barang juga menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4, yaitu yang pertama, harga barang, yang kedua, biaya produksi, yang ketiga, teknologi, dan yang keempat, harapan akan harga pada masa depan. Untuk penjelasan faktor yang pertama yaitu harga barang. Jika harga barang meningkat, maka barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang menurun, maka barang atau jasa yang ditawarkan akan menurun. Yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi berpengaruh pada kemampuan produksi dan harga jual pada suatu barang. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka proses produksi akan lebih efisien, sehingga penawaran menjadi meningkat. Dan yang terakhir yaitu harapan akan harga masa depan. Jika perkiraan harga barang akan naik di masa depan, maka penawaran akan dikurangi dan ditimbun, dan akan dijual di masa depan nanti. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk contoh kurvanya, pada gambar pertama pada sebelah kiri menunjukkan bahwa peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Dan contoh yang kedua pada gambar 2 pada sebelah kanan yang menunjukkan bahwa perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini dari A ke B. Baik, materi sudah selesai. Itu tadi penjelasan tentang permintaan dan penawaran. Jika ada salah kata maupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam materi banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.